Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, my name is Rizka and my friend Rosma. In this topic, we're gonna explain about IBL. IBL is inquiry-based learning. Okay, in this topic, we have four subtopic. The first is definition, and the second is step of process learning or learning process using IBL, and the next is type of IBL, and the last and characteristic of IBL. Okay. Inquiry-based learning is a learning and teaching approach that emphasizes student question, ideas, and observation. Instructor or teacher actively encourage students to share their thought and to respectfully challenge, test, and redefine their ideas. With inquiry-based learning, teacher and student share responsibility for learning. So that's mean guru dan siswa itu membagikan saling merespon. Gurunya memancing untuk siswa berpikir secara mandiri seperti mengobservasi suatu masalah atau suatu kasus atau suatu benda gitu kan. Terus bertanya, terus memberikan masukan-masukan seperti itu. Jadi inquiry-based learning itu lebih ke student center gitu. Okay, next is step of learning process using IBL. Number one is exploration tutorial. Di tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan something new berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Contohnya kita kasih pemahaman yang misalkan si siswa itu masih tahu beberapa sesuatu tuh sekedar globalnya saja. Misalkan masalahnya sekedar maksudnya sebelum mereka tahunya apa sih tentang ini gitu loh. Setelah itu di tahap nomor 2 yaitu self directed learning, bahwa siswa ini mulai mencari, mengembangkan pemahamannya yang tadi di awal itu dicari atau melakukan tahapan eksplorasinya itu lebih lanjut sampai si siswa itu menemukan konsep baru yang harus dipelajari. Oh, ternyata seperti ini toh. Dari sebuah sesuatu, oh seperti ini toh gitu. Tapi itu dilakukan secara mandiri setelah mereka melakukan exploration gitu. Next, nomor 3 is review tutorial. Tahapan ini, siswa mulai mempresentasikan hasil apa yang didapat setelah mempelajari atau setelah melakukan self-directed learning. Jadi di sini tuh dia mereview apa yang kalian temukan, apa yang kalian ketahui tentang sesuatu hal yang kalian explore gitu. Number 4 is consolidation tutorial. Siswa di sini itu melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu kayak penguatan, pengukuhan, pematangan materi setelah mereka melakukan explore, self-directed, and review total. Di sini kayak penguatan apa yang kalian temukan, konsep apa yang kalian temukan di sini kita kuatkan lagi seperti itu. Itu dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi ya. Oke, next is plenary tutorial. Itu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Atau penguatan ini diberikan oleh kayak guru menambahkan. Nah, di sini tuh tugas guru baru di nomor 5 ini. Jadi di sini apakah benar Bu, misalkan apakah benar Bu konsep saya seperti ini. Kalau misalkan memang itu salah, dibenarkan oleh gurunya. Kalau misalkan itu sudah benar, jadi gurunya hanya menambahkan hal-hal yang lebih penting lagi atau hal-hal yang lain untuk mendukung pengkonsepan dari anak tersebut. Oke. Next material akan dijelaskan oleh my friend Rosma. Oke. Types of inquiry learning. Number 1 is quick inquiry atau inquiry terbimbing. In this type, the role of the teacher in implementing the learning process is very large investigation. Di jenis ini, peranan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangatlah besar, di mana guru berperan menentukan topik penelitian yang dilakukannya, kemudian mengembangkan pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, kemudian menentukan proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik itu dalam menganalisis data. Kemudian
open inquiry atau inquiry terbuka. In this type of the teacher only acts the facilitator in the learning process to the extent request by the learner. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Peserta didik kemudian diberikan kebebasan atau inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang akan dihadapinya. Third characteristic of inquiry. Number 1. Empathizing of student activities maximally to seek and find, di mana menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik itu dalam subjek pembelajaran. Number 2 is all of activities carried out by students are directed to seek and find their own answer to something in question, di mana seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik itu diarahkan untuk mencari atau menemukan jawaban mereka sendiri dalam sesuatu hal yang sedang dipertanyakan, di mana sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator atau motivator dalam pembelajaran peserta didik. Number 3 is develop the ability to think systematically, logically, and critically, or develop intellectual abilities as a part of the mental development process, di mana mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses pengembangan mental. Dengan begitu, peserta didik itu tak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran saja, tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan pemahamannya terhadap suatu materi pembelajaran tertentu.